Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sudah siap untuk belajar hari ini? Kalau sudah, sekarang karena anak-anak sudah berdoa, sudah menghafalkan Pancasila, sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya, mari kita lanjutkan belajar untuk pertemuan yang kedua, yaitu masih tetap membahas tentang tema 1, subtema 1, pembelajaran 1, yaitu tentang organ gerak manusia dan hewan. Untuk pagi hari ini, coba anak-anak dibuka halaman buku tema halaman 3. Coba yuk disemak semua. Kalau sudah, anak-anak coba perhatikan pada bacaan organ gerak manusia dan hewan itu ada berapa paragraf? Kalau sudah tahu, coba sekarang dilanjutkan untuk berikutnya. Kali ini anak-anak saya ajak belajar tentang organ gerak hewan dan manusia pertemuan 2, yaitu dengan tujuan yang pertama. Anak-anak mengetahui tentang organ gerak manusia dan hewan. Yang kedua, tujuannya yaitu dengan kegiatan membaca, siswa dapat menentukan ide pokok setiap paragraf dalam bacaan secara tepat. Yang ketiga, dengan menulis, siswa dapat mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf secara runtut. Yang keempat, dengan berdiskusi, siswa dapat menyebutkan pengertian, fungsi, dan cara menentukan ide pokok bacaan secara percaya diri. Nah, kali ini kalau anak-anak sudah membaca bacaan dari tema 1, subtema 1, pembelajaran 1 tentang organ gerak manusia dan hewan. Dalam bacaan organ gerak hewan dan manusia itu ada 5 paragraf. Sebelum Bu Atik lanjutkan, coba anak-anak dilihat lagi bacaan itu. Ada 5 paragraf. Paragraf pertama paling atas atau paragraf pertama yaitu salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Itu paragraf yang 1. Paragraf 2, gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Paragraf ketiga, organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Paragraf 4, tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Yang terakhir, paragraf kelima, otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Itulah 5 paragraf dalam bacaan organ gerak hewan dan manusia. Kemudian saya jelaskan satu persatu apa yang dimaksud dengan paragraf. Paragraf adalah serangkaian kalimat yang saling berkaitan atau
bertalian untuk membuat sebuah ide pokok atau gagasan baru. Paragraf merupakan sekelompok kalimat yang saling berhubungan dan bersama-sama menjelaskan satu untuk pokok pikiran. Sekarang saya beri contoh pada paragraf pertama. Ide pokok atau gagasan utamanya adalah salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Sekarang untuk paragraf 1 itu kalimat utamanya ada di awal paragraf. Selanjutnya sekarang saya jelaskan tentang ide pokok. Apakah ide pokok itu? Ide pokok adalah gagasan yang mendasari dasar sebuah paragraf. Ide pokok dapat disajikan ke dalam bentuk kalimat utama. Kalimat utama yang memuat ide pokok berada bisa di awal, di tengah, ataupun di akhir paragraf. Di dalam satu paragraf ada kalimat utama dan ada kalimat penjelas atau kalimat pengembang. Sekarang kalimat pengembang untuk paragraf 1 itu gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagai atau seluruh bagian dari tubuh. Yang kedua, makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Sekarang ide pokok dapat dikembangkan menjadi paragraf dengan cara menuliskan kalimat-kalimat pengembang. Kalimat pengembang harus berhubungan dengan ide pokoknya. Anak-anak masih semangat untuk belajar hari ini? Ya, sekarang Ibu Hati lanjutkan. Sekarang, apa yang dimaksud kalimat pengembang? Kalimat pengembang adalah rincian informasi yang mendukung dari ide pokok dalam sebuah paragraf. Sekarang, kalau sudah, mungkin anak-anak belum jelas, nanti bisa tanya pada waktu Bu Hati keliling ke kelompok masing-masing. Nah, sekarang dari Bu Guru ada tugas, yaitu tentukan ide pokok kalimat pengembang dalam masing-masing paragraf pada bacaan yang berjudul Organ Gerak Manusia dan Hewan. Dibuka buku tema 1, subtema 1, pembelajaran 1, halaman 4. Kemudian anak-anak masalah tugas tidak usah dikirim lewat WA. Nanti Bu Hati yang datang ke tempat kelompok kalian. Ingat, tugas ini tugas kelompok. Kalau tugas kelompok, satu kelompok jawabannya harus sama. Nanti anak-anak yang tidak kerja kelompok, pada waktu Bu Hati keliling ke tempat kalian berkelompok,
nanti anak-anak bisa lapor siapa yang tidak mau berkelompok atau tidak mau kerja kelompok, sehingga nanti jawabannya pasti tidak sama. Mungkin tugas dari Bu Ati sampai sini dulu. Nanti apabila anak-anak belum jelas, nanti bisa ditanyakan pada waktu Bu Ati keliling. Begitu anak-anak. Untuk pertemuan hari ini saya akhiri sampai di sini dulu. Langsung anak-anak dibuka ini langsung membaca buku tema kalau sudah mengerjakan tugas. Selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.